Masyarakat mendapatkan sebuah berita di media sosial yang ditengarai itu adalah hoax. Gimana kira-kira prosedurnya untuk menyampaikan ke kepolisian supaya bisa ditelusuri? Kita bisa sampaikan langsung ke kantor kepolisian. Yang kedua bisa melalui telepon di 110 pemirsa 110 ke 110 saja ya. 110 itu nyampe ke kantor polisi. Atau melalui Kapolres juga bisa ya. Melalui media juga bisa. Ya, saya banyak sekali dapat input ya, terima kasih kepada rekan-rekan media, juga ada LSM gitu menyampaikan ke saya respon ya, saya akan tanganin itu. Kemudian operasi kepolisian yang kedua yang saya sampaikan tadi, operasi ketupat ya, operasi ketupat itu sudah ada larangan mudik. Larangan mudik itu untuk daerah yang pertama adalah Jabodetabek yang tidak boleh, yang kedua adalah PSBB, yang ketiga adalah zona merah. Nah, itu yang tidak boleh ya. Apabila kita temukan ya, itu kita balik kanankan ya. Harus kembali ke situ ya. Saya sampaikan juga kepada masyarakat dalam beberapa hari lalu memang kita masih ada toleransi gitu ya. Namun demikian hari ini sudah mulai strike ya, yang daerah zona merah ya, zona merah PSBB ya. Kalau di kita itu Makassar, Maros, Goa. Jadi kalau orang Makassar, orang Maros, orang Goa. Iya, yang tujuannya untuk mudik ke sini kita balik kanan kan. Kalau dia orang pantai ya harus mudik kembali, harus kembali ke Makassar kembali. Iya, mesti. Ya, kalau orang Bantaeng mau ke sana ya tentunya dari sana sudah ditutup juga ya. Di Goa, di Makassar juga dia tutup. Tentunya untuk logistik peralatan alkes yang berhubungan dengan penanganan wabah ini itu kita prioritaskan ya. Boleh, sangat boleh, malah kita diperintahkan untuk mengawal supaya lebih lancar gitu. Termasuk sembako, kalau ada sembako dari Makassar ke sini dibawa oleh truk boleh masuk. Boleh masuk ya, sekarang sudah sangat boleh, kita diperintahkan untuk itu ya. Malah harus dikawal bagaimana supaya distribusinya cepat ya, walaupun itu melanggar ya, itu namanya diskresi kepolisian ya, sehingga kita cepat datangnya, cepat distribusi, sehingga masyarakat itu ya tidak ada hambatan dalam hal ya, penanganan lah sembako maupun peralatan kebutuhan pokok lainnya. Jadi kalau semisal pakaian, banyak saya lihat di sini kan kayak di pasar-pasar berbatasan dengan Bantaeng itu banyak penjual dari luar yang masuk, menjual pakaian, menjual aksesoris, apa masih bisa dibolehkan itu? Itu sudah kita batasin ya, kita sudah lakukan penyekatan ya, utamanya yang di Pasar Ulu Ere itu sudah tidak boleh. Ya itu ya, jadi kalau dengan pakaian, mainan anak-anak ya tentunya akan masyarakat sekitar tuh akan berkumpul di situ untuk sekedar melihat-lihat ataupun membeli ya, sehingga terjadi kerumunan massa. Nah, itu yang memungkinkan penularan yang sangat masif gitu. Ada hal yang memang di Kabupaten Bantaeng ini yang belum kita sepenuhnya laksanakan itu ya, sama-sama. Jadi untuk mencegah penularan ini adalah bagaimana kita lakukan social distancing, bagaimana kita lakukan physical distancing, semuanya ya, semua lini, dan perkembangan itu update terus gitu. Jadi update terus. Contoh ya, kalau dulu hanya sekolah gitu, kemudian menyasar ke kegiatan sosial lainnya, sampai dengan
kegiatan peribadatan pun diatur oleh pemerintah. Mengapa? Ya karena penyebaran wabah ini itu tentunya dari droplet ya, yang bisa menyebar ke orang-orang. Ya. Makanya diatur physical distancing. Nah, mencegah kerumunan orang. Ya. Sekolah sudah diliburkan, kemudian kantor juga sudah di work from home. Ya. Kemudian untuk kegiatan perdagangan lainnya sudah kita atur, ya, jaraknya, ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Terakhir ini adalah kegiatan peribadatan, ya. Di Bantaeng ini saya monitor terus, ya, semakin kesini semakin berkembang, hampir dengan sampai dengan 47% itu tidak patuh, ya, pada anjuran, ya, himbauan, ya, himbauan dari pemerintah maupun dari MUI, ya. Kemarin terakhir himbauan dari himbauan secara bersama, makluman bersama, ya, sudah kita kumpul. Forkompinda kita juga kumpul, sudah ketua ormas-ormas Islam, ya. Namun sampai ke sini juga itu belum patuh. Jadi kita bukan ibadahnya yang kita larang, tapi berkumpulnya, ya, berkumpulnya orang, ya. Kalau dulu, ya, awal-awal COVID-19 tidak ada namanya OTG, ya, orang tanpa gejala, ya, yang kita tidak kenal apa ada virus atau tidak dalam tubuhnya. Iya, kita hanya tahu orang yang demam, ya, 38 derajat, ya, sesak napas, itulah yang positif COVID, ya. Tapi sekarang ada orang tanpa gejala, dia seperti tampak sehat, tapi ternyata dia positif virus. Itu yang berbahaya. Kita tidak tahu dia berada di mana. Dia kalau nampak sehat tentunya, oh saya sehat, saya harus beribadah ke masjid. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tidak tahu dia bersosialisasi, dia bersin, dia batuk di sebelahnya itu, ya, percikan itu. Kita nekat, kita harus di masjid itu. Kita tertular, kita bawa ke rumah, ya. Ada orang tua kita yang sudah tua, 60 tahun ke atas, itu yang sangat rentan, kita bisa menularkan ke mereka, gitu, ya. Itu, ya. Kita, menurut saya egois, ya, memaksakan diri sehingga orang lain tertular, ya. Bahwa kita sekarang kita tidak berada di zona hijau, kita berada di zona kuning. Kenapa? Karena kita sudah diapit oleh kabupaten-kabupaten yang positif. Bulukumba sudah ada 2, ya. Malah dekat, Pak, berbatasan. Dekat sekali berbatasan, ya, dengan Bantaeng, Jeneponto, Takalar, ya. Kemudian Goa apalagi, Makassar apalagi, ya. Alhamdulillah kita, ya, karena pemerintah kita kompak, kita masif sekali melakukan pencegahan, ya, juga doa dari masyarakat, ya, Kabupaten Bantaeng ini, ya. Ya, saya himbau sekali, ya, kepada masyarakat, tolong ikuti himbauan daripada pemerintah untuk sementara ini, ya, beribadah kita di rumah, ya. Percayakan kepada umaro, kepada ulama kita yang sudah melakukan himbauan itu, ya. Tidak perlu harus kita paksa-paksa, tidak perlu harus pakai pidana-pidana, ya. Kita sama-sama mencegah, kita gotong royong untuk memutus rantai, ya, penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Di stressing terakhir Pak Kapolres tentang himbauan kepada seluruh masyarakat kita, khususnya umat muslim, untuk memaksimalkan ikhtiar, doa dan ibadah di rumah. Ada hal yang sangat penting sekali untuk kita laksanakan. Siapapun di antara kita pemirsa yang telah punya niat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan memaksimalkan ibadah di rumah masing-masing,
menghindari berkumpul di tempat-tempat yang biasa kita tempati beribadah seperti masjid, musala, melaksanakan buka puasa bersama, melaksanakan tarawih secara bersama, bahkan Jumatan secara bersama yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah, ulama kita telah memfatwakan, bukan hanya ulama Indonesia, tapi seluruh ulama di penjuru dunia ini sudah memfatwakan bahwa jauh lebih baik kita memaksimalkan ibadah di rumah kita masing-masing, dan untuk sementara kita tidak beribadah secara berjamaah di masjid dalam rangka untuk kemaslahatan dan keselamatan masyarakat kita secara bersama. Siapapun kita yang berupaya untuk mewujudkan keselamatan, mewujudkan dan memperjuangkan kemaslahatan bersama, maka pasti akan bernilai ibadah. Tapi jika sekiranya Pak Kapolres ada orang yang mengajak orang ke masjid, kemudian dia dituruti oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong ke masjid untuk beribadah, tiba-tiba di situ terjadi proses penyebaran, maka pasti dia berdosa. Betul, Nah, ini yang kita hindari. Jangan sampai kita mengajak masyarakat kita untuk beramal, padahal sesungguhnya kita mengajak masyarakat untuk masuk ke sebuah jurang yang menyebabkan kebinasaan. Nauzubillah, pemirsa yang berbahagia, di mimbar Ramadan ini sungguh sebuah kehormatan besar bagi kami, Pak Kapolres, keluarga besar Kementerian Agama, atas perkenan Pak Kapolres hadir bersama-sama dengan kita di ruang televisi masyarakat Bantaeng di bulan suci Ramadan ini. Jadi Pak Kapolres ini di bulan Ramadan ada kurang lebih 80 mubalik kita yang mengisi ruang-ruang publik, yang mengisi mimbar-mimbar Ramadan di televisi di masyarakat Bantaeng. Di samping itu tokoh-tokoh masyarakat kita beri kesempatan seperti Pak Kapolres, alhamdulillah berkesempatan untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Kapolres, silakan. Baik, kepada pemirsa masyarakat Kabupaten Bantaeng, ya tentunya saya harapkan betul-betul mengikuti anjuran daripada ulama dan umaro kita, anjuran pemerintah, anjuran ulama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kondusivitas Kabupaten Bantaeng, ya. Utamanya untuk menjaga diri sendiri, tentunya lingkungan, ya, parkir kendaraan yang di tempat yang aman, kemudian mengunci rumah kalau betul-betul kita pergi, kemudian kita titipkan kepada tetangga kalau kita sedang keluar, kemudian hal-hal yang negatif lainnya agar kita hindari, mabuk-mabukan yang masih mabuk, ya, kemudian balap liar, ya, yang akan menimbulkan, ya, kecelakaan lalu lintas, ya. Kita akan tidak tegas, ya. Kita sudah tindak tegas. Kemarin sudah ada 54 motor yang kita amankan, ya. Tidak saya keluarkan, nanti setelah habis lebaran baru keluar. Itu pun yang suratnya lengkap. Yang kalau tidak suratnya lengkap tidak dikeluar, ya. Kita ajukan ke pengadilan. Tentunya itu tadi, ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat, ya. Tentunya kita lebih dekatkan kepada keluarga inti, ya, yang tadinya tidak biasa menjadi imam, ya, di sholat taraweh, ini menjadi imam, ya, latihan gitu, ya, yang tentunya kita maksimalkan, ya, sholat di rumah. Mungkin itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Pemirsa yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat melaksanakan amaliyah Ramadan. Demikian kehadiran kami di depan para pemirsa yang berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.